Oke, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan mulai acara kelas pendalaman Alkitab kita malam hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh berkumpul kembali melalui pertemuan virtual Zoom ini Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami. Tuhan berikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan berikan hikmat supaya kami memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, bukakan hati pikiran kami biar kami boleh belajar kebenaran-Mu lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mau meneruskan pembelajaran kita ya, soal kelahiran baru. Sesi yang kedua. Ini ada 4 sesi, ini yang kedua. Jadi masih ada 2 kali lagi. Setelah malam hari ini kurang lebih kita baru belajar setengahnya tentang kelahiran baru. Menarik sekali Bapak Ibu ya. Saya jadi dengan saya memberikan materi tentang kelahiran baru ini, saya jadi baca ulang, memperdalam lagi. Dan ternyata ini ya yang saya baca itu dari buku Pak Eras, itu setiap kata dan kalimat itu mengandung makna yang dalam sekali. Kalau kita istilahkan dengan makanan tuh daging semua itu, nggak ada tulangnya. Jadi saya terkagum-kagum gitu. Setiap kalimat saya baca ulang, aduh ini maknanya dalam sekali. Sehingga dalam saya meringkas atau merangkum, hari ini kita akan bahas 6 bab dari buku karangan Pak Eras ini. Dari buku yang ini ya, Oke, dari buku ini nggak kelihatan ya. Kena green screen ya sudah. Jadi 6 bab itu saya menyampaikannya agak kesulitan karena itu isinya padat sekali. Tapi baiklah, saya akan coba menyampaikan dalam waktu 30-40 menit ke depan supaya kita bisa punya waktu untuk berdiskusi. Ini kok mereka ada gambar. Supaya kita punya waktu untuk berdiskusi. Oke, saya share screen ya untuk oke ya. Jadi menerima Tuhan Yesus itu, jadi kita harus memahami bahwa apa yang dimaksud dengan kata menerima Yesus. Karena ternyata di dalam 1 Yohanes 12, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 itu bunyinya begini saya bacakan ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Ya, ada kata menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat ke-13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah ini, kita akan bahas lebih mendalam apa yang dimaksud dengan kata menerima itu. Kenapa kita harus mempelajarinya? Jadi orang yang menerima Yesus itu diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki potensi diperanakan atau dilahirkan oleh Allah. Jadi sangat penting untuk memahami apa sebenarnya maksud dari kata menerima itu. Dengan demikian, membahas mengenai kelahiran baru tidak dapat dipisahkan dari pengertian menerima Yesus. Jika pemahaman mengenai pengertian menerima Yesusnya salah, maka pasti tidak akan terjadi kelahiran baru, atau
proses kelahiran baru itu akan keliru. Nah, masalahnya gini, banyak orang beranggapan salah tentang menerima Tuhan Yesus atau tentang lahir baru. Karena banyak orang sudah mengaku dengan mulutnya, saya sudah percaya, saya sudah dibaptis, saya sudah jadi anggota gereja, dan dianggap sudah menerima Yesus gitu loh. Nah, dasarnya apa mereka beranggapan begitu? Ini ayatnya di Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi dasarnya ini, ya, dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi, lah saya sudah mengaku percaya, saya pasti diselamatkan, dasarnya itu. Nah, karena pemahaman tentang kata hati orang percaya dan mulut mengaku itu begitu dangkalnya, maka ya sudah, akhirnya kekristenan pokoknya asal ngaku jadi orang Kristen sudah diterima. Nah, ini yang salah. Nah, sekarang kita mau belajar. Hati yang percaya itu maksudnya adalah kesediaan untuk sungguh-sungguh mempercayakan diri kepada kehendak Allah. Lalu mempercayakan diri kepada kehendak Allah. Ini dampaknya dalam sekali. Dengan mulut mengaku artinya berani melakukan pengakuan atau sebuah deklarasi, atau dalam teks aslinya tuh homologeo, ya. Pada zaman itu berarti rela kehilangan segala sesuatu. Nah, bedanya antara kita yang sekarang ini mengaku percaya dengan murid-murid Tuhan di abad pertama di Roma itu berbeda sekali. Sekarang kita bisa mengaku bahwa kita mengaku percaya itu tidak ada dampaknya, tidak ada konsekuensinya. Tetapi murid-murid di abad pertama berani mengaku percaya, ini resikonya, rela kehilangan segala sesuatu, kehilangan hak, kehilangan hidup, kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan semua. Maka kita tidak bisa mensejajarkan bahwa kalau kita mengaku percaya, maka kalau kita mengaku percaya, itu konsekuensinya nggak ada kalau zaman sekarang. Nah, percaya sendiri, wah ini belum dihapus. Bentar ya. Ya, oke. Sorry, ini baru latihan, jadi coret-coretnya ternyata kalau ganti screen coretannya nggak hilang. Oke. Nah, percaya sendiri itu artinya dalam teks aslinya itu pistewo. Pistewo itu menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Jadi kita kalau cuma mengakui menerima Yesus juru selamat, itu berarti harus bersedia dibentuk dan diubah secara terus-menerus untuk dikembalikan ke rancangan semula, yaitu apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Jadi segambar dan serupa dengan Allah ini. Kalau di Kejadian pasal 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Jadi itu selem dan demutnya harus sesuai dengan selem dan demutnya Allah. Segambar dan serupa. Ya. Karena manusia jatuh dalam dosa, rusak, tidak bisa mencapai gambar dan rupa Allahnya itu. Makanya harus dikembalikan. Jadi Tuhan Yesus datang itu untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula, yaitu manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Untuk itu kita harus belajar kebenaran dengan benar, hidup dan persekutuan dengan Tuhan setiap hari.
Jadi menerima Tuhan Yesus itu tidak bisa digambarkan hanya sebuah titik. Begitu kita terima Yesus, oh waktu terjadi KKR, ada KKR di gereja, saya terima Yesus, sudah. Udah gitu, terus kita nggak ada progres apa-apa, nggak ada ngerjain apa-apa, ya ini nggak bisa. Ya, jadi bukan sebuah titik, tetapi seperti garis panjang. Jadi ini harus dilakukan terus-menerus. Nah, hanya orang yang menerima Yesus dengan benar dapat mengalami kelahiran baru. Jadi kalau kalau pemahaman tentang menerima Tuhan Yesus salah, berarti dia tidak mungkin bisa lahir baru. Keliru jadinya. Nah, kehidupan seseorang yang mengaku percaya itu berarti dalam pikirannya bahwa Yesus adalah Tuhan juru selamat. Bukan berarti sudah selamat. Ya, jadi kalau seorang mengaku percaya, oke, saya percaya Tuhan Yesus juru selamat. Itu berarti bukan sudah selamat, tetapi itu barulah awal dari perjalanan menerima Yesus. Ya, ini dalam buku ini tuh Pak Eras menggambarkan kalau sepasang suami istri ketika menikah diberkati di gereja, aku menerima siapa begitu sebagai suamiku begitu ya. Kalau 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 pria, saya menerima sebut nama istrinya sebagai suami, sebagai istri. Nah, itu. Apakah itu bisa dikatakan 100% sudah menerima? Kan belum tentu. Perjalanan hidupnya itu menentukan apakah dia terima Yesus atau belum. Maksud terima pasangannya atau tidak gitu. Tetapi dalam waktu bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun baru ketahuan, oh iya, dia berarti sudah menerima pasangannya. Nah, sama ini juga. Kalau kita bilang kita terima Yesus, waktu akan membuktikan gitu loh. Dia berjalan bersama dengan Tuhan atau tidak setiap hari. Jadi tujuan keselamatan itu kan dikembalikan ke rancangan semula. Nah, seseorang yang menerima Tuhan Yesus itu berada dalam proses untuk dikembalikan ke rancangan semula atau tidak. Nah, itu yang menentukan. Kesalahan berabad-abad, banyak orang Kristen merasa sudah menjadi orang percaya yang benar karena sudah mengaku dengan nalar bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Jadi kita jangan keliru ya Bapak Ibu. Saya sudah Kristen dari kecil, sudah Kristen, Bapak Ibu saya Kristen. Wah, keliru. Jadi kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang itu. Kita dilahirkan oleh orang tua dengan karakter orang tua. Jadi kalau orang tuanya punya karakter kasar, kemungkinan anaknya juga kasar karena anak kan nyontoh dari orang tua. Kalau orang tuanya lemah lembut, kemungkinan anaknya juga lemah lembut. Nah, sekarang kita nih dilahirkan baru ya, dilahirkan lagi oleh Allah dengan karakter yang sempurna dalam proses pemuridan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Jadi ketika kita mengaku percaya, itu kita masuk ke dalam proses pemuridan supaya kita berkarakter Kristus. Ini kan umpama tadi menganalogikan, memparalelkan kalau kita lahir dari orang tua, maka kita mewarisi sifat orang tua. Sekarang kita dilahirkan oleh Kristus, harus mewarisi sifat atau karakternya Kristus, berkarakter ilahi. Ketika seseorang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya ia menerima kuasa supaya menjadi anak Allah. Wah, ini mantap ya. Jadi mengaku percaya, dikasih fasilitas. Oke, percaya ya. Kasih fasilitas, diberi kuasa, dikasih privilege. Kuasa itu dapat digambarkan sebagai truk tronton. Jadi gini, ini penjelasannya gini Bapak Ibu.
manusia itu kalau cuma sekedar menjadi orang baik, itu tidak perlu menjadi Kristen, tidak perlu. Karena agama lain pun yang ada di dunia itu mengajarkan kebaikan. Jadi kalau misalnya ini orang jahat, ini levelnya baik, itu nggak perlu jadi Kristen. Tetapi untuk mencapai level moralnya Allah, mencapai level kesucian Allah, atau dikembalikan ke rancangan semula, itu dibutuhkan sebuah kuasa, power, butuh fasilitas dari Allah. Nah, itu dianggap di diumpamakan seperti kalau orang mau ngangkat beban 100 kilo, itu pakai mobil pickup bisa keangkat. Tapi kalau misalnya 20 ton atau 50 ton, wah itu perlu truk tronton, perlu power yang besar. Karena itu ketika kita mau mencapai level kesempurnaan, bukan sekedar jadi orang baik, tetapi punya level sempurna, memiliki moral Allah, itu kita butuh power. Nah, itu digambarkan oleh sebuah truk tronton yang punya power besar, bisa ngangkut puluhan ton beban, begitu ya. Jadi di dalamnya tuh terdapat ini fasilitasnya. Pertama penebusan, ya. Yang kedua Roh Kudus, fasilitasnya Roh Kudus. Yang ketiga Injil, yang keempat penggarapan Allah. Penebusan, kita ini ditebus oleh darah Yesus. Kalau kita tidak ditebus, kita ini milik kuasa gelap. Harus dihukum, dibuang di api kekal. Jadi kepemilikan kita ini bukan kepemilikan Allah, karena kita mewarisi dosa. Dan semua yang berdosa itu harus dihukum. Jadi kita ditebus. Ini fasilitas yang pertama. Kalau nggak ditebus nggak bisa. Karena pemilikan kita ini sekarang adalah oleh Allah. Penebusan. Kemudian ada fasilitas yang kedua, Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus itu parakletos, penolong. Dia yang membimbing kita, mengajari kita, memberi nasihat. Jadi dalam segala perkara kita dibimbing. Tergantung bagaimana kita mau dengar suara Roh Kudus atau dengar filosofi dunia. Jangan lu ngapain begitu. Ini Roh Kudus yang membimbing kita. Injil. Wah, ini luar biasa. Kita nih kalau nggak ada Injil, kita nggak ngerti siapa kita, siapa Tuhan. Kita nggak ngerti apa yang Tuhan mau. Injil itu adalah firman Allah. Jadi kehendak Allah yang tertulis itu ada di dalam Injil itu. Kemudian penggarapan. Kita ini digarap ya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Jadi kita digarap. Ketika kita mengasihi, itu pasti kita diberi teguran, diajarin, dikasih nasihat. Jadi digarap oleh Tuhan. Kita yang sombong, dikasih masalah supaya kita nggak sombong. Kalau orang Kristen tidak bertekun dan belajar mengenali atau menggunakan kendaraan tersebut, yaitu Injil dan peristiwa-peristiwa kehidupan dirinya, itu maka Roh Kudus tidak bisa memimpinnya. Tadi ada fasilitasnya itu 4 itu ya. Salah satunya kan itu Roh Kudus ya. Jadi kalau kita tidak membuka diri, tidak memberi diri dipimpin, ya Roh Kudus tidak bisa memimpin kita. Tuhan nggak bisa paksa kita gitu, karena kita kan diberi kehendak bebas. Kesediaan untuk meninggalkan percintaan dunia bahkan melepaskan segala sesuatu di Lukas 14 ayat 33 ya. Jadi syaratnya supaya kita bisa dipimpin oleh Roh, kita tidak boleh mencintai dunia. Jadi harus dilepaskan segala sesuatu. Ini kalau dibahas jadi satu topik sendiri ya. Ini ada ciri-ciri orang yang mengalami kelahiran baru.
Yang pertama, tidak ada kebahagiaan dalam hidup ini kecuali Tuhan. Jadi kita nggak boleh mencintai dunia. Dunia itu tidak boleh mengikat hatinya. Ini berarti merdeka dari belenggu dan ikatan percintaan dengan dunia. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang ditakuti dalam hidup ini kecuali Tuhan. Kalau kita masih takut, misalnya, takut nggak punya duit, susah, wah itu jadi itu mencintai dunia gitu. Mestinya masalah kita ini cuma satu, takut mengecewakan hati Tuhan. Masalah kita kalau kita masih berdosa itu masalah kita. Itu yang kita takutin, jangan sampai kita berbuat dosa lagi. Nah itu yang harusnya ditakutin itu. Jadi seluruh tindakannya selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ciri yang kedua. Yang ketiga, hidup ini hanya untuk persiapan memasuki kehidupan yang akan datang, langit baru, bumi baru. Hidup ini hanya untuk menantikan dijemput oleh Tuhan. Kita semua akan kembali. Kita tidak mungkin kita hidup di bumi selama-lamanya. Kita satu persatu akan kembali. Oke. Sekarang saya mau bahas apa yang dimaksud dengan dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan dari air. Air menunjuk kepada baptisan air. Tentu baptisan yang di sini yang dimaksud bukan sisi teknisnya ya. Oh saya baptisnya selam. Oh kalau percik nggak berlaku. Bukan itu. Tetapi yang penting adalah maknanya. Yaitu kesediaan dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus dan hidup dalam hidup yang baru. Itu maknanya. Dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus itu berarti meninggalkan hidup yang lama dan dengan segala filosofinya, kemudian kita menerima Tuhan Yesus dan pikiran kita diisi dengan firman Tuhan. Jadi kita harus mengikuti filosofinya Tuhan untuk mencapai kesucian seperti kesucian Tuhan sendiri. Kelahiran baru adalah akumulasi atau penjumlahan dari pertobatan yang dilakukan terus menerus setiap hari. Hari ini kita bertobat, dengar firman, bertobat lagi, dengar firman, bertobat lagi. Nah itu kalau dilakukan terus menerus, ini akan membangun sebuah pola pikir yang baru. Dan kalau pada level tertentu dia memiliki pemikiran yang sudah berubah, nah itu dia bisa lahir baru. Ya, jadi lahir baru itu sekali lagi bukan sebuah peristiwa, sebuah kejadian, bukan. Itu sebuah proses yang terus menerus. Sebuah proses sampai titik tertentu dia tidak bisa balik lagi ke dunia, nah itu dia baru lahir baru. Dilahirkan oleh roh, itu tadi oleh air ya. Jadi baptisan air, perubahan, komitmen baru untuk meninggalkan dunia dan mencintai Tuhan, itu dilahirkan oleh air. Sekarang dilahirkan oleh roh. Itu menunjuk kepada pekerjaan Roh Kudus dalam diri seseorang yang membuka pengertiannya terhadap kebenaran Tuhan dan menuntunnya kepada perubahan karakter. Ya, ini yang penting ini, perubahan karakter. Makanya banyak orang Kristen kalau tidak belajar itu tidak bisa berubah karakternya. Dari bertahun-tahun begitu aja. Dulunya gampang tersinggung, sekarang setelah 20 tahun jadi anggota gereja tetap aja gampang tersinggung. Itu karakternya nggak berubah. Kenapa dia tidak bisa? Kenapa tidak berubah? Ya dia tidak mau membuka diri. Tidak dilahirkan oleh roh, berarti itu tidak akan lahir baru. Gitu aja kelihatan. Karakter tidak berubah semakin seperti Kristus itu belum lahir baru itu. Ciri-cirinya begitu. Nah, jadi pekerjaan Roh Kudus ini bukan satu kali ya, tetapi berkali-kali terus-menerus sampai pada satu realitas kelahiran baru. Jadi terus sampai lahir baru. Tetapi di balik
pekerjaan Roh Kudus, pihak manusia juga. Nah, ini ya, harus meresponi dengan tekun. Roh Kudus pasti dengan sabar membimbing kita. Ditegur, bandel. Ditegur, bandel. 3 kali ditegur, bandel. Lama-lama itu suara Roh Kudus makin kecil, makin hilang. Sampai suatu saat dia nggak bisa dinasehati lagi. Jadi ada pihak Roh Kudus yang membimbing kita dengan sabar, tetapi pihak kita juga harus meresponinya dengan tekun. Bapak Ibu, ini kan ada di kotak yang atas itu kan warna hitam di daerah sini, ini hitam ya. Ini kan hitam pekat ya. Ini kalau makin ke sana itu makin putih ya. Saya sebetulnya menggambarkan ini, saya mau menjelaskan begini. Kalau kita bertobat di sini ya kita bertobat, itu kan kita setiap hari dibimbing oleh Roh Kudus. Itu setiap kejadian, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini kalau direspon terus, makin lama kita tuh makin bersih. Tiap kejadian demi kejadian gitu ya. Terus makin lama makin bersih. Sampai tingkat tertentu, saya pinjam tepat ya. Anggaplah di sini. Kelihatan nggak? Nah, anggaplah di sini. Ini sudah lahir baru, artinya dia nggak bisa balik ke sana. Dia tidak bisa balik ke sana. Tidak bisa balik ke kiri. Dia akan terus belajar ke kanan terus. Akan terus belajar ke kanan. Bapak Ibu bisa bedain nggak putihnya di sini dengan putihnya di sini? Nggak bisa bedain kan? Artinya semakin hari itu makin kecil, makin sebetulnya itu makin bersih, makin putih, makin bersih. Tapi mata kita nggak bisa lihat. Apalagi di HP begitu ya. Tapi maksudnya begini, ini kan sebuah gambaran. Saya menjelaskan tuh bahwa pertobatan tuh tidak seperti ini. Jelek gitu loh, tiba-tiba ketika dia mengaku percaya, terus tiba-tiba dia berubah, langsung jadi suci, yang mata keranjang jadi tidak mata keranjang, yang mata duitan tidak mata duitan, dulunya suka nyolong terus jadi enggak gitu, terus jadi sabar. Nggak mungkin nih yang kotaknya bawah ini, nggak mungkin kejadiannya seperti ini. Ini tidak mungkin. Jadi prosesnya sebetulnya yang seperti yang di atas ini, terus menerus. Kayak nangkep ya. Sekarang ini relasi kelahiran baru dengan baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan itu membahas kelahiran baru ini tidak bisa lepas dari tentang kelahiran baru, tidak bisa lepas dengan baptisan. Baptisan Roh Kudus itu sebetulnya baptisan itu adalah merupakan tradisi Yahudi ya. Itu bukan ajaran dari Kristen, bukan, tetapi tradisi orang Yahudi, suatu upacara bagi orang yang bukan orang Yahudi tetapi mau mengikuti masuk agama Yahudi, itu mereka harus dibaptis. Itu namanya baptisan proselit. Ini budaya Yahudi, bukan Kristen gitu ya. Nah, karena kekristenan ini adalah bungkusnya ada budaya Yahudi, ya mau nggak mau budaya ini diambil gitu loh, ngikut, terbawa. Tetapi prinsipnya sama. Kalau orang yang bukan Yahudi mau masuk agama Yahudi itu, dia harus meninggalkan kebiasaan lamanya dan masuk ke agama Yahudi dan mengikuti Taurat, apa yang diajarkan Taurat gitu. Nah, sekarang baptisan yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak membaptis ya, atau baptisan Yohanes Pembaptis, itu prinsipnya mereka juga sama, bahwa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu adalah supaya orang-orang Yahudi pada waktu itu memiliki buah-buah pertobatan yang benar. Jadi bukan sekedar melakukan Taurat, tapi esensinya nggak dapet.
Dia harus melakukan dengan hidupnya yang benar gitu. Nah, sekarang baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus ini membawa manusia kepada suasana baru atau gaya hidup yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Baptisan Roh Kudus bagi umat pilihan Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah penyertaan Roh Allah yang diam di dalam kehidupan orang percaya untuk menuntun manusia kepada kesempurnaan. Jadi kita dapat dapat fasilitas Roh Kudus itu adalah untuk menuntun kita kepada kesempurnaan. Itu baptisan Roh Kudus. Sampai tingkat tertentu sampai tingkat kesempurnaan tertentu orang mengalami kelahiran baru ya. Jadi seperti yang tadi saya gambarkan di sini. Sampai di level tertentu yang di garis yang ini. Mana nih? Nah, di sini lah. Ini agak sulit. Jadi coret-coret. Nah, sampai level situ orang nggak bisa balik. Saking cinta Tuhan itu dia udah nggak bisa balik gitu. Jadi inti baptisan Roh Kudus adalah kehidupan orang percaya yang diubahkan terus-menerus oleh pekerjaan Roh Kudus sampai pada level pencapaian kelahiran baru. Roh Kudus akan membuka pikiran orang percaya untuk mengenal kebenaran. Jadi baptisan air berarti seseorang yang ditenggelamkan ke dalam air di mana seseorang dipanggil untuk dituntut untuk memahami hukum dan hidup di dalamnya. Maka baptisan Roh Kudus sebentar saya geser dulu. Maka baptisan Roh Kudus berarti orang percaya ditenggelamkan ke dalam kehidupan dan bersekutu dengan Allah di dalam atau melalui rohnya untuk hidup di dalam kehendaknya yang sempurna. Kita nggak bisa bilang bahwa kita sudah jadi Kristen kalau kita tidak hidup di dalam kehendaknya. Memang mungkin kita belum sempurna melakukannya. Kadang-kadang kita masih lost. Kadang-kadang kita masih, kalau kita pinjam istilah hamartia itu kan tidak tepat sasaran. Dosa jadinya hamartia. Tapi kita harus menuju kepada kesempurnaan. Supaya kita sampai pada level di mana kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun pada zaman sekarang ini adalah zaman baptisan Roh Kudus, di mana Roh Kudus menyediakan tuntunan bagi umat pilihan kepada pertumbuhan rohani guna mencapai kelahiran baru. Tetapi kalau seseorang tidak atau menolak penggarapan Roh Kudus, maka ia tidak akan mengalami kelahiran baru. Jadi tetap ya, Roh Kudus ada, fasilitas ada, tapi kalau kita nggak pakai, nggak mungkin bisa sampai lahir baru. Kita tidak bisa mencapai kelahiran baru itu kalau kita menolak penggarapan Allah. Sekarang peran individu dalam kelahiran baru. Memangnya sekarang kalau kelahiran baru itu dikerjakan Allah sepihak atau kita? Nah, sebetulnya peran individu dalam meresponi penggarapan Allah itu disebut juga sebagai independensi. Independensi itu kemandirian ya. Jadi Allah tidak pernah memaksa atau mengendalikan kita secara penuh sehingga kita kehilangan kontrol, itu tidak. Jadi tetap dari sisi kita harus ada respon. Baik Allah maupun manusia dapat membangun atau menciptakan keinginan dari diri sendiri. Seperti Allah, demikian juga manusia memiliki pikiran dan perasaan yang dapat menciptakan atau membangun sebuah keinginan. Membangun kemitraan yang ideal atau proporsional dengan Roh Kudus untuk mencapai kelahiran baru. Jadi, untuk mencapai kelahiran baru kita butuh sebuah kemitraan.
kerjasama antara Allah dengan manusia. Dari pihak Allah memberikan fasilitas untuk bisa lahir baru, tetapi dari pihak manusia dibutuhkan respon. Jadi butuh kerjasama, tidak sepihak, dan Allah tidak pernah memaksa manusia. Manusia juga tidak bisa dengan usaha sendiri bisa selamat, tidak bisa juga. Jadi Allah harus memberi fasilitas, tetapi dibutuhkan respon manusia. Seseorang bisa mengalami kelahiran baru bukan karena keputusan dan pilihan Allah atas dirinya, tetapi karena keputusan sendiri di mana ia memberi diri hidup dalam tuntunan Roh Kudus dalam memanfaatkan fasilitas keselamatan yang Allah berikan. Ya jelas ya, kita membuka diri, kita merespon setiap anugerah yang Tuhan berikan, fasilitas yang Allah berikan, yang 4 tadi ya, penebusan, Injil, apalagi itu penggarapan, Roh Kudus. Ya itu harus dimanfaatkan. Kalau nggak dimanfaatkan ya nggak bisa mencapai, tidak mungkin bisa lahir baru. Roh Kudus tidak akan mengendalikan kehidupan orang percaya di luar kesadaran. Ini jadi jangan kayak orang kesurupan gitu ya, di luar kesadaran dikuasai. Oh, tidak, Roh Kudus tidak seperti itu. Artinya Roh Kudus tidak akan mengambil alih kehendak seseorang sehingga orang tersebut tidak memiliki kesadaran diri sendiri. Itu tidak mungkin. Dengan independensi atau dengan kemandirian, orang Kristen dapat menolak atau menerima penggarapan Roh Kudus. Bisa. Jadi kalau ada ajaran yang beranggapan bahwa keselamatan seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah, sehingga dia tidak mungkin bisa menolak. Enggak. Kalau gitu Allah tidak memberikan kehendak bebasnya dong kepada manusia. Jadi salah. Ajaran itu salah. Yang benar ini, manusia bisa menolak. Kalau tidak mau terima anugerah yang dari Tuhan, ya bisa. Respon yang benar dari seseorang dalam kemandiriannya dapat merealisasi kelahiran baru. Ini lahir baru bisa, yaitu dengan merespon dengan benar. Kalau seorang Kristen tidak memberi respon dengan benar, maka sekalipun dia mendengar Injil, dia tidak pernah mengalami kelahiran baru. Banyak ya contohnya ya, mendengar Injil berarti kan orang Kristen ya, tidak mungkin lahir baru. Apalagi tidak mendengar Injil, ya sudah nggak lahir baru. Masuk surga nggak Pak? Belum tentu. Tapi belum tentu masuk neraka juga. Kalau dia baik, memenuhi standar, ya dia bisa diterima, tapi sebagai warga kerajaan surga. Tapi kalau lahir baru ini menjadi keluarga kerajaan Allah, beda levelnya ya. Oke. Ini ada 2 kata yang penting dalam teks di Roma 8 ayat 14. Ya. Kata ini, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Nah, kata dipimpin, Roh Allah dipimpin dalam teks asli bahasa Yunani itu ada 2. Pertama dipimpin yang pertama teksnya, katanya tuh ago ya. Apakah seorang memberi dipimpin atau tidak itu tergantung orang itu. Roh Kudus tidak memaksa. Jadi dipimpin memberi diri atau diterjemahkan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus ya. Itu ago. Nah, yang kedua, ini kurang S-nya nih ketiknya. Stoikeo ya. Kurang S-nya, sorry ya. Stoikeo. Itu berjalan seiring. Artinya itu berjalan seiring. Mana ini kursornya nggak kelihatan. Oh, ini dia. Aku nggak bisa lihat ini ya kursornya. Stoikeo itu berjalan seiring seperti kalau orang baris berbaris. Jadi ketukannya itu
sama dengan komandan di depan. Nah, itu sama. Ketika kita berjalan seiring dengan Roh Kudus, apa yang Roh Kudus perintahkan kita ikuti. Nah, itu stoikio. Stoikio ya. Jadi eh, kalau di Galatia 2 ayat Galatia 5 ayat 25 itu ditulis enzomen pneumati kai stoikomen. Ada kata stoikomen itu ya, dari stoikeo. Nah, itu artinya walk in the spirit. If we live in the spirit, let us also walk in the spirit. Jadi kita tinggal di dalam spirit. Let us also walk in the spirit. Ini slide terakhir. Kalau seorang Kristen tidak memberi respon dengan benar, maka sekalipun ia mendengar Injil, ia tidak pernah mengalami kelahiran baru. Respon terhadap penggarapan Roh Kudus bukan berarti sebuah titik, tetapi sebuah garis panjang. Peristiwa terus-menerus kejadian ya. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang setiap saat harus selalu memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Stoikomen tadi ya, ago atau stoikomen. Hanya dengan demikian seseorang bisa mengalami kelahiran baru yang sejati. Jadi kalau tanpa proses ini tidak mungkin bisa terjadi kelahiran baru. Oke, saya tutup presentasi saya sampai di situ. Saya kembalikan dulu ke moderator, mungkin bisa diatur. Mungkin ada yang mau bertanya, mau langsung boleh atau lewat kolom chatting. Silakan, Bu Christine. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung boleh di-unmute atau mau yang diketik, silakan ketik di kolom chat. Terima kasih. Materinya lumayan banyak. Bapak Ibu perlu soft copy-nya nggak? Ini ada 12 halaman. Kalau perlu saya share. Nggak muncul juga nih. Pak David, saya boleh ini nggak? Boleh apa ya? Boleh berkomentar. Ya. Saya tertarik dengan istilah truk tronton itu tadi. Apa kuasa itu, fasilitas itu kan seperti truk tronton ya. Ya. Jadi memang kalau truk tronton itu digambarkannya kan mampu menanggung beban yang berat ya dalam proses kita menjadi putih tadi. Kalau lihat gradasi itu kan itu bebannya. Tapi saya juga punya analogi kendaraan ini kan bisa itu truk tronton dengan kemampuan menanggung besar. Tapi kalau saya bisa analogikan juga kalau kendaraan yang bagus itu kan Ferrari misalnya. Ferrari itu dengan kecepatan. Jadi mungkin kalau pakai Ferrari artinya respon manusia yang responnya cepat, artinya kita juga cepat untuk melewati proses itu. Mungkin gitu bisa nggak Pak? Karena kan kadang orang punya kendaraannya, misalnya kendaraannya katakanlah Ferrari, tapi Ferrarinya diparkir aja tuh di rumah nggak pernah dijalanin, atau kalau dijalanin di jalan yang macet gitu. Sebenarnya kalau Ferrari kan harusnya lewat jalan yang bypass gitu ya. Kadang jadi nggak bermanfaat, nggak efektif. Bisa begitu juga kali ya Pak analogi? Saya kira bisa ya, karena gini, saya jadi ingat ini kan proses ya. Saya boleh coret-coret nggak ya? Mudah-mudahan saya bisa coret-coret nih. Whiteboard, oke. Misalnya kan ini kan kalau saya gambarkan begini ya. Ini sebuah roda gitu ya. Ini kan kalau mau naik ini kan harus muter ya. Gitu ya. Sehingga si roda ini bisa naik gitu. Nah, setiap si roda ini bisa muter kan kita harus melalui proses. Prosesnya begini Bapak Ibu.
pertama kan kita dengar logos. Logos ya, logos. Kemudian kalau logos itu diterima, logos itu kan pemahaman yang masuk ke dalam nalar. Kalau logos itu diterima, kemudian nanti Roh Kudus akan berbicara. Roh Kudus berbicara. Proses keduanya dia akan berubah jadi rema. Ya. Jadi rema. Nah, kalau rema itu dilakukan terus-menerus, logos rema, dia akan membangun sebuah pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan. Pikiran yang diubahkan, dan perasaan yang diperbaharui ya. Ini saya ke bawahin ya. Bisa ke bawah nggak? Nah, perasaan. Nah, ini proses ini terus-menerus nih. Logos rema ini terus-menerus. Sehingga proses ini akan berjalan makin lama makin naik. Jadi kita terima logos, nanti Roh Kudus berbicara, dia berubah jadi rema. Nah, pikiran kita jadi berubah. Semakin mengerti pikiran perasaan Kristus. Semakin sinkron gitu. Nah, tadi sehubungan dengan pertanyaan Bu Christine tadi, kalau proses ini jalannya cepat, berarti si roda ini muternya makin cepat nih. Berarti kita ininya naiknya makin tinggi. Naiknya makin mudah kita naik. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan proses ini, kita nggak pernah dengar logos, nanti Roh Kudus juga ngomong dicuekin. Jadi pikiran perasaan kita nih tetap aja duniawi. Jadi umpamanya seperti kita tadi punya Ferrari tadi tapi nggak bisa dipakai. Tetap aja dia diem aja di sini. Nggak bisa naik. Gitu. Nangkep Pak? Iya benar Pak. Iya nggak bisa naik. Makin cepat prosesnya, artinya kita makin banyak menerima logos. Hari Senin kita dengar EBC, Selasa kita dengar SK, nanti Rabu ada PA di Perdatam, hari Kamis, tiap pagi kita ikut doa pagi, jam 5 dengan Pak Eras gitu ya. Itu kan prosesnya cepet tuh, kita nerima logosnya banyak. Kemudian ketika Roh Kudus berbicara, oh ya, saya harus mengasihi musuh. Gak boleh iri sama orang lain. Tetangga beli mobil baru, kita pengen beli mobil baru. Itu duniawi. Nanti Roh Kudus ingetin, ingat, kamu bukan dari dunia ini. Pikiranmu harus ditaruh di menyimpan harta di surga, begitu kan. Itu kalau dilakukan terus, nah ini proses ini cepat sekali nih. Proses si roda ini muternya cepat sekali, makanya jadi naiknya cepat. Itu sih bayangan saya begitu. Jadi makin cepat proses ini, makin cepat kita menerima logos, berubah jadi rema, membentuk pikiran dan perasaan kita, itu makin cepat kita makin serupa dengan Tuhan Yesus. Wah, itu luar biasa. Nangkep? Iya Pak, terima kasih Pak. Ini mesti ditanya. Saya kalau udah sesi tanya jawab nih, separuh deg-degan, tapi separuh seneng juga. Pasti akan membuka banyak hal gitu. Silakan Bu Rosita. Bu Rosita bisa di-unmute dulu itunya. Ya, sudah. Oke, silakan Bu Rosita. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi mengenai lahir baru itu sama dengan ciptaan baru ya Pak. Ciptaan baru itu seperti 2 Korintus 5:17 itu. 17. Apa bisa 2 Korintus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maksudnya yang berada dalam Kristus itu yang mengenakan hidup Kristus gitu Pak. Baru dia bisa menjadi ciptaan baru gitu Pak. Iya. Memang kata diciptakan di situ tuh sepertinya kan kalau kita dicipta tuh bleng gitu tiba-tiba kan. Ya. Tapi sebetulnya itu proses. Hasil dari proses gitu. Seperti misalnya kita punya anak nih. Kita membentuk karakter anak itu seperti yang kita inginkan itu kan bukan sebuah peristiwa terus tiba-tiba dia jadi sama seperti kita kan, enggak, itu hasil mendidik bertahun-tahun.
Iya. Berarti dia punya karakter sama seperti kita orang tuanya gitu. Nah itu kan kita menciptakan anak-anak kita menjadi seperti kita. Nah itu menciptakan itu. Nah ini sama diciptakan ciptaan baru di berapa tadi? 2 Korintus 5:17 Pak. 17 2 ya. Korintus 5 ayat 17. Ya. Itu sama dengan kelahiran baru, dilahirkan baru, diciptakan baru. Ya, amin. Itu saja Bu Rosita. Iya Pak. Jadi kita harus mengubah cara berpikir kita. Kalau kita dulu menganggap bahwa kelahiran baru itu ya sebuah kejadian, sekarang tidak. Jangan, kita harus menguji diri sendiri, jangan-jangan kita udah lahir baru atau belum. Jangan-jangan belum. Bertahun-tahun jadi orang Kristen, jangan-jangan kita belum lahir baru gitu ya. Tapi yang ada di sini sih rasanya sudah lahir baru ini. Karena punya pemikiran, oh ya saya cinta Yesus, saya pengen perbaharui terus pikirannya. Nah ini, tapi kalau yang biasa yang mengaku Kristen, apalagi yang sudah turunan Kristen maksudnya gitu, wah itu belum tentu lahir baru tuh. Kelihatan dari karakternya, dari pola pikirnya, dari cara bicaranya. Kalau dia masih duniawi ya itu nggak lahir baru. Sama dengan bertobat itu kan, metanoeo itu. Atau metanoia itu kan perubahan pikiran. Kan nggak mungkin begitu dibaptis dia langsung berubah pikirannya. Kan nggak mungkin. Yang duniawi mah tetap aja duniawi. Nah, dia harus lewat proses pembaharuan pikiran itu. Jadi itu benar-benar sejalan. Lahir baru, bertobat, ciptaan baru. Semua itu sejalan itu. Bukan sebuah titik, tetapi sebuah garis panjang. Oke, silakan yang lain. Pak David, Ya. tapi fenomenanya orang ya mungkin karena ini ya perkembangan gereja macam-macam. Fenomenanya kan kalau udah dibaptis itu seolah-olah itu kan, seolah-olah sudah lahir baru, lalu merasa menerima Roh Kudusnya jadi mistis gitu ya. Jadi sebenarnya sih kalau menurut saya sih, saya sendiri pernah mengalami juga karena saya sebelumnya kan ibadah di gereja GKI lalu masuk ke GBI. Jadi saya nggak paham tuh dulu kan orang, karena ada yang memberi informasinya, nanti kamu kalau dibaptis selam kamu nanti lahir baru gitu kan, pakai definisi seperti itu. Jadi saya juga lalu waktu itu zaman itu ya, berapa puluh tahun yang lalu ya, 10 tahun lebih yang lalu kan, kesannya kalau udah dibaptis selam terus diajarinnya jadi seolah-olah nanti kamu ngerasa berbeda, ada yang ditanya malah kejadian-kejadian apa secara fisik yang kamu rasakan gitu, seolah-olah kita harus bisa menjelaskan Roh Kudus bicara apa, atau Roh Kudus membuat kita merasa seperti apa. Nah itu kadang-kadang kan membingungkan ya, tapi menurut saya mungkin memang fase itu harus dilewati untuk orang-orang yang memang masih bayi rohani, dalam arti baru mengalami mengenal ya, baru menerima Yesus, mungkin begitu ya Pak. Karena dulu saya juga jadi bingung juga gitu, ini alirannya sesat apa benar gitu, karena selama saya di GKI kan nggak pernah ada ajaran seperti itu gitu. Ya, memang orang yang baru dibaptis gitu ya, kalau pemahaman tentang lahir barunya itu salah, akhirnya juga salah juga ya. Akhirnya jadi keliru juga pemahamannya. Apalagi kalau dibarengi dengan mistis. Nanti kalau hidup baru nanti sifat lu berubah gini-gini. Sebenarnya enggak. Cuman itu kan gini loh. Tetap ada pengaruhnya dan tetap orang tuh harus dibaptis ya. Karena ketika dibaptis dia kan mendeklarasikan dirinya bahwa ini loh, aku sekarang mau jadi pengikut Kristus, jadi Kristen sah lewat sebuah baptisan air gitu ya. Nah bagaimanapun juga secara psikologi, karena dia sudah mendeklarasikan dirinya sebagai pengikut Kristus, jadi mau nggak mau dia
hati-hati gitu. Kalau dia berbuat dosa, lu udah dibaptis masih begitu gitu. Tapi kan ada juga orang yang cuek aja. Nah, baptisan air itu adalah sebagai langkah awal sih. Langkah awal untuk kita berubah mengalami kelahiran baru. Nah, seberapa cepat dia bisa lahir baru ya tergantung bagaimana dia menerima logos yang benar. Karena kalau logosnya salah, ya sudah salah juga gitu ya. Seberapa cepat dia menerima logos, seberapa banyak dia menerima firman Tuhan yang benar, dan seberapa banyak dia merespon sampai pikiran dia berubah gitu loh. Kan sementara kalau orang bertobat itu kan pikirannya kan duniawi. Gimana mungkin dia tidak jahat ya, tetapi pikirannya duniawi. Bagaimana dia hidup, bagaimana dia memiliki fasilitas hidup di bumi, bagaimana dia memiliki apapun yang dia kehendaki, pokoknya semua sentralnya diri sendiri gitu loh. Tetangga punya rumah, punya mobil baru dia pengen beli begitu. Itu kan semua sentralnya diri sendiri. Dia nggak mikirin Tuhan, nggak mikirin sesama, nggak mikirin gitu. Tetapi ketika seseorang bertobat, diajarin sama Tuhan, sama Roh Kudus, diajarin lu arah pandangan kita nih jadi nggak kepada diri kita sendiri, tetapi sentral hidup kita nih Tuhan gitu. Apa yang Tuhan mau supaya kita kerjakan. Nah itu jadi kan beda. Sekarang bukan kepentingan diri kita sendiri lagi, tapi kepentingan Tuhan, kepentingan kerajaan Tuhan. Menyelamatkan jiwa-jiwa, memperhatikan sesama, menjadi berkat bagi orang lain. Maka jadi beda gitu loh. Nah kalau orang sudah begitu, memiliki pikiran dan perasaan Kristus, itu udah lahir baru. Udah sentralnya udah bukan diri sendiri lagi, tetapi bagaimana dia mengabdi kepada Tuhan. Kata bertobat itu kan metanoeo, itu artinya kan perubahan pikiran. Yang berubah sebetulnya apa sih? Sebetulnya bahasanya bersentral kepada diri sendiri, sekarang sentralnya Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan kita mau lakukan, itu aja. Kan intinya begitu. Kita nggak bisa suka-suka diri sendiri lagi, tetapi harus mengikuti Tuhan gitu. Tapi itu bukan hasil pemaksaan atau hasil dari sebuah kendali Tuhan yang memaksa kita. Enggak, itu harus dengan rela hati, dengan tulus kita mengasihi Tuhan. Nah itu baru orang lahir baru. Kalau enggak ya tetap masih duniawi. Walaupun udah Kristen bertahun-tahun ya duniawi. Gitu. Jadi kekristenan itu susah ya sebetulnya ya. Susah. Kalau dibilang gampang, wah berarti dia tidak mengerti. Susah. Orang bayarannya aja segenap hidup kok. Kita masih mencintai dunia, nggak bisa. Susah. Atau dalam proses ya, kita sekarang semua dalam proses lah ya. Sekian persen masih mencintai dunia. Tapi itu harus sedikit demi sedikit harus dilepaskan. Supaya kita makin lama tuh makin murni. Mencintai Tuhan tuh makin murni. Ini proses panjang, tidak gampang. Oke. Ada lagi yang lain? Ada Pak, saya. Ya. Aku mau sharing begini Pak. Aku punya teman. Ya. Dia pelayanan untuk orang-orang waria yang mau bertobat. Oke. Nah, waria yang mau bertobat ya? Ya. Oke. Nah, terus dia tuh kalau tiap WhatsApp atau di grup tuh bilang tolong dukung doa dong. Nah, dukung doa tuh maksud saya doa supaya warianya bertobat, atau saya dukung doa dia yang untuk menobatkan membuat waria itu bertobat. Saya mendukung teman saya, mendukung doa teman saya, atau saya dukung dalam doa supaya waria itu bertobat gitu. Dukung dalam doa. Ini yang minta didoakannya itu warianya atau bukan teman sayanya. Teman saya kan namanya Jeffrey. Ya, teman saya namanya Jeffrey. Nah, Jeffrey ini pelayanan untuk membuat di waria ini bertobat. Nah, terus dia kalau di grup tuh WhatsApp, tolong dukung doa dong dalam pelayanan ini. Nah, kita tuh mendukung doa dia supaya warianya bertobat, atau kita mendukung doa untuk Jeffrey ini. Saya kira kalau yang mintanya ini adalah teman kamu, ya berarti
kita dukung si Jeffrey ini. Supaya dia tuh diberikan kekuatan ya. Karena yang dilawan ini kan bukan orang normal ya, orang waria gitu ya. Iya. Punya iman yang kuat, supaya dia tidak terseret. Karena salah-salah, misalnya kayak orang mau menginjil di daerah pelacuran gitu kan, kalau terseret dia bisa jadi kliennya si pelacur itu, begitu kan? Jadi kan bahaya gitu. Ya, saya kira mendukung dalam doa tuh supaya pelayanan dia untuk menginjil di waria ini ya dipakai Tuhan. Saya kira begitu ya. Soal warianya mau bertobat atau tidak ya tergantung responnya waria itu sendiri. Gitu. Saya kira kemarin saya tuh baru mengikuti seminar itu yang diadakan oleh sekolah seminari Alkitab Asia Tenggara saat itu. Itu yang dibahas tentang homoseks dan ditinjau dari segi ilmuwan, sains dan teologis jadinya. Tapi yang pasti sih saya nangkep intinya ya, intinya. Apapun alasannya kalau seorang waria atau lesbian atau homoseks, walaupun secara genetik itu dibuktikan bahwa dia lahir begitu, itu dia intinya dia tidak boleh praktek. Jadi mungkin dia ketertarikan dengan sesama jenisnya itu tidak salah kalau tidak praktek. Tetapi kalau dipraktekkan itu jadi salah gitu loh. Jadi dia harus menjaga diri. Nah, ini kalau ada waria-waria bertobat begitu, mungkin ketertarikan dia terhadap lawan jenisnya itu tidak ada gitu. Tetapi kalau dia tidak praktek, dia tetap berkenan kok kepada Tuhan. Orang dia lahir udah begitu mau ngapain? Orang gennya begitu, mesti diapain? Kan nggak bisa disetel itu. Nah itu kesimpulan yang saya dapat. Jadi persis sama seperti yang Pak Eras bilang. Kalau ada homoseks atau lesbian yang ketertarikan kepada sejenis, itu tidak boleh praktek. Lah Paulus saja nggak menikah nggak apa-apa kok, bisa kok gitu loh. Kenapa harus menikah? Nah yang mengerikan pendeta-pendeta di Amerika ini kan sekarang Joe Biden ini kan pro ke ini same sex marriage itu, jadi perkawinan sejenis. Itu salah satu staf itunya aja suaminya sama istrinya sama-sama laki kok. Menteri Perdagangan ya? Menteri Perdagangan ya. Nah ini Joe Biden itu berjanji kepada rakyat Amerika untuk menggolkan pokoknya undang-undangnya lah di level Senat supaya itu berlaku di seluruh negara bagian Amerika. Wah mengerikan. Itu kalau jadi pendeta di Amerika resikonya adalah masuk penjara gara-gara kalau ada orang yang mau menikah datang ke gereja, perkawinan homoseks atau lesbian, laki sama laki atau perempuan sama perempuan ditolak oleh pendeta itu, dia bisa diajukan ke pengadilan dan masuk penjara. Kalau undang-undang itu disahkan, wah mengerikan. Itu Amerika. Belum negara-negara Eropa yang sudah mensahkan perkawinan sejenis. Mengerikan. Sudahlah, kita nggak lagi ngomongin itu. Udah yang lain aja. Jadi gitu ya Carol ya. Jadi yang para waria itu kalau di Injil mau bertobat, ya bisa, pasti bisa gitu. Dan dia tidak, kalau namanya bertobat ya pasti diterima. Itu. Ya, kita perlu dukung lah dalam doa ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke. Silakan yang lain kalau masih ada. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Tadi penjelasan saya terlalu cepat nggak? Saya agak ngejar waktu ya. Agak ngejar. Pak?
Ya, Pak David, ya, silakan Pak. kedengaran Pak? Kedengaran. Pak David, Ya, silakan Pak. ini temanya tadi kan lahir baru, Pak Ya. ya. Ya, Pada tahun-tahun 80-an, 90-an itu Pak, kebetulan dulu saya masih kuliah itu, saya sering mengikuti KKR gitu Pak. ya, Jadi di KKR itu kita disuruh ke depan itu, siapa mau terima Tuhan Yesus dan lahir baru atau belum lahir baru, lebih kurang begitu. ya, Saya dan teman-teman maju ke depan gitu Pak. Jadi Ya. saya ditepuk tangan kayak di mantra begitu, ya memang kayak kesetrum gitu Pak, kayak apa gitu, kayak kunang-kunang apanya gitu, perasaan lega sekali gitu Pak. Terus ya, dibilang, itu udah lahir baru Pak, kamu sudah lahir baru dan udah terima Tuhan Yesus, kamu pasti selamat katanya. Nah, dan itu sering, setiap ada KKR di gereja, di lapangan, di gedung, apa kayak gitu, saya selalu jarang absen, pasti sering gitu. Dengan pemikiran saya, makin sering begitu, makin lahir baru, makin tokcer gitu Pak. Nah, jadi kalau yang dibilang lahir baru menurut mereka itu sudah dimantra. Wah, sinyalnya putus Pak Rasman. Keluar kan. Oke. Saya nangkep sih yang dibilang Pak Rasman itu. Jadi memang pada waktu itu kan tuh KKR besar-besaran kan dulu. Awal 83, 84, 85 itu. Saya masih mahasiswa itu. Saya ingat salah satu KKR yang besar tahun 85 itu kasih Melanda Jakarta. Kemudian tahun Pak, bikin lagi, ya, udah masuk lagi. Tadi putus Pak, sorry Pak ya. Ya. Terus kalau dibilang tadi dengan pemaparan Pak David itu kan lahir baru itu kan kriterianya begini, tidak mencintai ini dan seterusnya gitu Pak. Ya. Kayaknya kalau lihat situ saya masih jauh dari lahir baru gitu Pak, jujur saja gitu. Jadi yang perlu saya tanyakan itu, bisakah orang masuk surga itu tanpa kelahiran baru gitu Pak? Artinya ya kayak misalnya kita ini orang-orang DSKI gitu kan kriterianya untuk apa itu kan kayak udah level tinggi gitu menurut saya gitu Pak. Tapi ya terus terang aja kayaknya saya nggak masuk kalau begitu Pak. Jadi katakanlah dulu saudara-saudara saya, teman-teman saya di kampung gitu, keluarga saya. Putus lagi. Putus lagi. Jadi gini, lahir baru itu kan lahir baru itu kan diproyeksikan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus gitu kan. Artinya memiliki pikiran dan perasaan Kristus gitu. Itu proyeksinya itu sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus gitu. Itu proyeksinya adalah menjadi keluarga kerajaan Allah. Proyeksinya itu gitu loh. Kalau sekedar masuk surga, tidak perlu lahir baru, tidak perlu. Pokoknya asal berbuat baik, ya, memperhatikan sesama, itu tidak mencelakai orang lain, ya, mencelakai sesama gitu. Itu sudah cukup. Maka agama lain pun kalau yang mengajarkan kebaikan dan dia mengikuti ajaran agamanya, melakukan kebaikan, itu diterima. Ya, Pak Rasman. Iya Pak, lanjut aja Pak ya, itu Pak. Ya. Gimana Pak? Jadi gini Pak Rasman, saya sudah nangkep. Jadi kalau dianggap bahwa menerima Tuhan Yesus didoakan di KKR itu sudah lahir baru, itu tentu tidak tepat Pak ajarannya. Karena ketika seseorang tersentuh hatinya mendengar khotbah di KKR atau di gerejanya, kemudian ditupang tangan,
kemudian didoakan sampai nangis-nangis, begitu selesai amin, dikasih selamat kan, selamat Anda sudah lahir baru begitu. Enggak, itu baru proses awal dari lahir baru. Jadi dia memiliki komitmen, oh iya saya mau ikut Tuhan gitu. Sudah terbukti belum ketika keluar dari ruangan gereja disenggol motornya atau disenggol mobilnya dia masih marah-marah? Atau dia tersinggung? Masih nggak begitu? Pasti masih. Nah itu lewat perjalanan waktu baru dia bisa berubah. Dia sering dengar firman, pikirannya berubah. Yang tadi saya coret-coret itu ya dengar logosnya begitu ada kejadian Roh Kudus ngomong, lu tadi kan baru dengar firman, masa lu sekarang kayak gitu? Oh iya ya, aku mau ampunin. Nah, ampunin begitu kan. Mau marah, mau ngomong kasar dia ingat, nggak boleh. Roh Kudus ingetin, oh iya ya. Itu lama-lama berubah, yang biasa ngomong kasar jadi nggak ngomong kasar lagi. Nah itulah perjalanan waktu. Itu baru dia mengalami proses menuju kelahiran baru. Soal dia udah lahir baru atau belum, itu pun sebetulnya misteri, Pak. Itu pun masih misteri. Jadi dia harus lewatin proses panjang. Sampai pikiran itu berubah. Sampai pikirnya nggak duniawi lagi, tapi mikirin Tuhan dan kerajaannya saja gitu. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Tuhan itu berarti Tuhan dan kerajaannya Tuhan itu berarti apapun yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jika engkau makan, jika engkau minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Itu Tuhan. Dan kerajaannya Tuhan dan kerajaannya itu artinya apa? Yang kita lakukan itu adalah untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan dan kerajaannya, itu saja tujuan kita. Maksudnya itu begitu. Jadi kalau kita bilang dibaptis, lu lahir baru, ya itu baru awal sih. Tidak salah 100%, tetapi belum tepat. Begitu Pak Lasman. Bisa diterima ya. Memang awal tahun 80-an tuh memang masih begitu Pak Lasman. Dulu pun saya juga begitu. Itu tahun 84 85 tuh ingat nggak Pak Lasman tuh yang ada kasih melanda Indonesia, kasih melanda Jakarta tahun 85 itu. Saya kan masih mahasiswa itu. Wah, dari kampus saya sengaja ke Istora itu datang. Dan seminarnya juga kalau nggak salah saya ikut itu. Paginya tuh ada seminarnya. Saya ikut juga tuh. Wah, didoakan itu. Selamat karena sudah lahir baru gitu. Ya, pulang balik lagi ke kampus ya kelakuan saya masih begitu. Gak ada yang berubah. Cuman ada komitmen gitu mengasihi Tuhan. Jadi itu harus dipraktekkan, dibuktikan lewat perjalanan waktu. Tahun 84, 85. Saya sudah di Jakarta itu. Oke ya, makasih Pak. Sekarang kita mesti memahami dengan benar ya, pemahaman tentang kelahiran baru tuh konsepnya begitu. Bukan sebuah peristiwa, tetapi sebuah garis panjang yang harus dilewati terus. Atau tadi yang Bu Christine bilang kalau kita pakai kendaraannya tuh kita pakai Ferrari, wah itu kenceng sekali itu. Berarti kita menerima banyak logos, harus mengubah sebanyak mungkin untuk berubah jadi rema, dan rema itu memenuhi pikiran kita supaya pikiran kita semakin serupa dengan Kristus, seperti yang Paulus bilang, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam pikiran Kristus. Jadi pikiran perasaan kita ini seperti pikiran perasaan Kristus, sehingga apapun yang kita lakukan itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Wah, itu udah kondisi ideal banget. Ya kalau buat gini, saya emang ngomong mah gampang gitu, tapi prakteknya susah. Tapi ya kita nggak punya pilihan lain, harus jalani itu. Masing-masing kita kan punya PR-nya beda, kasusnya beda. Jadi kita jalani aja hidup kita, tapi guidance-nya itu jalani proses. Setiap firman direspon, Roh Kudus ngomong apa direspon. Nah itu baru bisa mencapai kelahiran baru. Kalau nggak bisa. Apalagi kita merasa lahir di keluarga Kristen,
orang tua Kristen, opungnya juga Kristen. Aduh, udah pasti nggak lahir baru aja. Merasa sudah lahir baru padahal belum. Dan iblis sengaja memparkir kita di situ gitu loh. Nah, sekarang kalau kita belajar, konsep kelahiran baru ternyata begitunya. Yang merasa belum lahir baru harus berjuang ya. Dan kita masing-masing harus menguji diri kita sendiri. Jangan-jangan gue belum lahir baru nih kayak begini gitu kan. Oke. Ada lagi yang lain? Oke. Jadi intinya kelahiran baru itu proses panjang lah ya Pak ya. Proses panjang, betul. Ya. Memang sebuah proses di mana kita, ini kan istilah kelahiran baru ini kan juga sebenarnya misteri kan. Seperti kenapa Tuhan Yesus menggunakan istilah kelahiran gitu. Karena istilah kelahiran baru itu sebenarnya juga kelahiran itu seperti kelahiran fisik manusia ya, ketika sperma ketemu dengan sel telur. Kan itu tidak ada yang tahu loh siapa kapan ketemunya gitu. Tahu-tahu nanti dia hamil. Nanti hamil sampai satu saat waktunya sudah cukup, dia baru lahir gitu. Nah, istilah kelahiran baru ini, lahir baru ini, itu digunakan oleh Tuhan Yesus. Sebetulnya kita juga ketika kita dengar firman, kan itu tidak langsung lahir baru, tidak. Tapi itu merupakan bagian dari proses. Jadi kalau kita dengar firman berubah, dengar firman berubah, dengar firman berubah, dengar firman berubah. Nah itu terus sampai satu titik, sampai satu saat pemikiran kita ini udah berubah, nggak berasa gitu loh. Nah itu baru bisa dikatakan lahir baru. Yang dulunya mencintai dunia, sekarang tidak cinta dunia lagi, tapi mencintai Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Jika engkau makan, jika engkau minum, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Nah kalau kita sudah sampai taraf begitu, itu berarti sudah lahir baru. Kita udah gak mikirin diri kita sendiri, gak mikirin egoisnya kita. Mau makan ya makan lah, ya mau marah ya marah lah, mau tersinggung ya tersinggung lah. Nah kalau udah sampai begitu, kita kan sekarang mesti udah sampai pada level hati-hati kalau mau ngomong. Kira-kira orang itu tersinggung gak? Yang pertama. Yang kedua, kira-kira hati Tuhan sakit nggak kalau disakiti nggak oleh kita kalau kita ngomong begitu. Nah itu harus sudah sampai level itu. Kalau dulu kan enggak, gimana kita aja suka-sukaku lah, mau marah ya marah ya, mau tersinggung ya tersinggung lah gitu. Kalau sekarang nggak boleh begitu, harus hati-hati. Ada Tuhan, ada Allah yang memperhatikan kita di surga gitu. Kita harus peduli. Berarti perjalanannya ini seperti ini kali ya Pak. Seperti saya kan dulu kan Kristen. Dari sejak lahir itu kan saya Kristen. Ya. Jadi seperti yang pernah dibilang kekristenan agama. Ya. Jadi kekristenan saya itu kan kekristenan agama yang artinya cukup dengan hanya perbuatan baik lah. Sementara kan bukan capai kita kan bukan hanya sampai berbuat baik, tapi kita kan harus mencapai pada kesempurnaan. Waktu saya jadi orang Kristen keagamaan itu kan, saya itu kan hanya suka-suka sendiri gitu loh Pak. Yang artinya, kalaupun saya melakukan yang baik, bukan yang baik untuk Tuhan, tapi yang baik untuk diri saya sendiri. Gitu. Sendiri ya. Yang artinya kalau lo baik, gue baik. Tapi kalau kamu jahat, saya lebih jahat. Nah, itu dulu hidup kita seperti itu kan. Nah, kalau misalnya saya baik, kamu harus juga artinya baik ke saya. Artinya kalau saya beri, kamu juga harus beri ke saya. Nah, itu kan kekristenan keagamaan. Nah, setelah kita dijamah Roh Kudus, pada waktu itu kan, akhirnya kita kan terjadi penyerahan hidup. Wah, ternyata kekristenan saya itu kekristenan yang tidak seperti ini, gitu ya. Jadi, seperti tadi dibilang Pak Rasmus, waktu ada ibadah KKR itu kan kita dilawat Tuhan gitu ya. Nah, kita dijamah, kita menyerahkan hidup kita. Waduh, aku menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ternyata waktu kita jadi Kristen yang dulu itu ternyata kita belum menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan kita.
Ya, Jadi betul. itu hanya sebagai keagamaan, itu hanya sebagai Kristenan aja gitu ya Pak. Jadi waktu kita Wah, iya. dilawat itu kan kita berdoa, Tuhan kau aku jadikan sebagai Tuhanku. Nah terus setelah itu kita kan dengar firman, setelah kita dilawat kita ini dengar firman, akhirnya kita memberi hidup untuk dibaptis. Maka seperti di Komadus si Nikodemus itu kan, padahal dia kan seorang pemimpin agama, tapi dia nggak mengerti tentang kelahiran baru. Nah jadi waktu kita pun seperti itu gitu loh Pak. Nah setelah kita memberikan hidup, kita dibaptis, maka kita dipimpin oleh Roh, maka kita terus dengan mendengar firman, kita dengan bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa. Nah itulah mungkin proses kelahiran baru itu ya Pak ya. Jadi nanti dari kelahiran baru itu kan ada buah yang harus kita lahirkan. Ada buah yang harus kita lahirkan. Maka dibilang kan ada buah-buah roh itu ya Pak. Itulah buah-buah roh itu kan mungkin hasil dari kelahiran baru kita itu. Yang tadinya kita pikiran dunia, yang artinya tadi kita itu hanya dengan keinginan, kemauan kita. Karena sekarang kan fokus kita ke Tuhan. Tetapi kan dalam perjalanan lahir baru itu kan pasti ada tantangan Pak. Ya kan ada rintangan. Maka di dalam Ibrani 12 itu kan banyak saksi yang akan mengelilingi kita. Dan juga kita kan berlomba bahwa dosa dan yang akan merintangi kita dalam proses kelahiran baru ini. Nah seperti itu kan gitu Pak, dalam perjalanan lahir baru kita ini nanti kan bukan berarti kan tadi kita misalnya kita nggak suka artinya kita punya sifat amarah. Nah berarti kan kita dihadapkan dengan persoalan supaya bagaimana kita marah gitu ya Pak ya. Nah, mampu nggak kita tidak marah atau iri hati, kita benci, kita dendam. Nah, kan diperhadapkan dulu dengan kondisi-kondisi seperti itu ya, Pak ya. Iya. Tapi dengan kita tadi mengisi hidup kita dengan firman, dengan kita berdoa, dan firman itu memang menghidupi kita, maka itulah yang menjadi kelahiran baru kita. Apakah seperti itu ya, Pak? Iya, betul. Betul sekali konsepnya. Jadi kita yang memiliki sifat yang tidak sama dengan karakter Kristus, misalnya gampang marah gitu ya, itu Tuhan mengkondisikan situasi itu yang diistilahkan tadi penggarapan tadi ya, penggarapan Allah di Roma 8 ayat 28, itu mengkondisi situasi kita di mana kita ini bisa merespon mau marah atau tidak gitu. Kita yang gampang marah itu dikirim orang yang bikin kita kesel gitu loh. Nah kita latihannya di situ. Nanti firman ngomong, firmannya Roh Kudus berbicara, sabar, udah jangan dilawan, begitu kan? Nah kita mau memutuskan untuk marah atau mau dengar suara Roh Kudus gitu. Nah ketika kita mendengar suara Roh Kudus, nah kita ya udah sabar gitu ya, hati sabar gitu ya. Nah itu kalau terus-terusan lah jadi orang sabar, berubah karakternya yang asalnya pemarah jadi peramah, jadi sabar. Nah ini kelahiran baru tuh ya itu salah satu aspeknya, tapi kan aspeknya masih banyak yang lain ya, yang mata duitan lah, yang mata keranjang lah, yang nggak jujur, yang mau menang sendiri, itu kan banyak gitu. Nah itu diproses sampai bentuknya itu sampai benar-benar berkarakter Kristus itu. Wah itu perjalanannya panjang banget. Makanya benar-benar yang namanya bertobat, lahir baru, itu benar-benar bukan sebuah peristiwa. Itu sekolahnya panjang, sekolah kehidupannya sepanjang umur hidup kita. Baru kita bisa mengalami yang namanya kelahiran baru, sepikiran dan seperasaan Kristus. Atau dengan istilah lain itu dikembalikan ke rancangan semula ya. Dikembalikan ke rancangan semula. Manusia yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus gitu loh. Luar biasa ya. Makanya sebenarnya jadi orang Kristen susah karena PR-nya banyak. Tapi kalau nggak dikerjakan PR-nya nggak jadi-jadi gitu loh. Aduh, yang berjuang habis-habisan aja belum tentu dapat, belum tentu selesai, apalagi nggak dikerjain. Ya sudah, bener-bener nggak lahir baru gitu loh. Dan susahnya begini, kita jadi orang Kristen ya. Kalau itu tidak lahir baru, saya mah udahlah nggak usah jadi keluarga kerajaan Allah, nggak apa-apa lah.
jadi warga kerajaan sorga aja gitu ya. Itu belum tentu bisa. Kalau targetnya aja cuma sekedar masuk surga, kemungkinan masuk nerakanya kan gede. Tapi kalau kita target kita keluarga kerajaan Allah, seperti sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau targetnya itu nggak tercapai kan masih lumayan, masih masuk jadi warga. Tapi kalau targetnya warga ya kalau masuk warga, kalau enggak banyak kejahatan, banyak iri, banyak dengki, itu nggak dibersihkan. Neraka, celaka lah. Susah jadinya. Jadi kelahiran baru kita itu sampai kita memiliki keinginan-keinginan roh ya Pak ya. Siapa jadi bukan, yang bukan keinginan daging lagi. Roh, ya, dipimpin oleh roh tadi ya, Agung sama stoikomen. Jadi mengikuti pimpinan roh gitu. Pimpinan roh. Seirama dengan Roh Kudus itu. Kita kan sekarang yang memimpin kita ini kan Roh Kudus. Memang kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa, tetapi perwakilan yang ada dalam diri kita ini Roh Kudus. Kan Roh Kudus gitu yang memimpin kita. Bukannya Allah Bapa ngomong langsung ke telinga kita, enggak, kan ada Roh Kudus. Roh Kudus itu kan rohnya Bapa. Itu yang membimbing kita, yang menolong kita. Makanya terus didengerin. Kalau kita bandel ya lama-lama Roh Kudus bosen. Lama-lama Roh Kudus undur gitu loh. Ini misterinya itu ya. Perjalanannya panjang ya. Lika-likunya aduh tidak mudah. Bener loh. Tuhan bilang yang berjuang saja belum tentu masuk gitu. Apalagi yang tidak berjuang. Berjuanglah melalui pintu yang sempit. Banyak yang berjuangnya belum tentu dapat gitu loh. Jadi kalau kita lihat orang-orang di luar sana yang nggak berjuang, yang cuma sekedar label Kristen, aduh kasihan. Makanya ya kita harus menggarami mereka sih. Lewat apa? Bukan lewat dengan kata-kata, lewat perilaku. Orang kalau lihat kita perilakunya agung, perilakunya luar biasa gitu ya, bukan sekedar baik, tapi kok itu luar biasa baiknya begitu ya. Itu orang akan tertarik. Orang pasti akan nanya, emang agama lu ngajarin begitu ya? Wah. Tapi kalau kita banyak ngomong, tapi perilaku kita nggak mencerminkan apa yang kita omongin, jadi batu sandungan. Alah lu ngomong doang, lu perilaku lu aja kayak begitu. Nah susah jadinya. Maka kita harus berjuang bagaimana kita mengubah karakter seperti Kristus. Baru kita bisa menjadi saksinya, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau nggak bisa, percuma. Apalagi konteks Indonesia ini, lu berani-berani ngomong soal Tuhan Yesus, wah bisa dimajukan ke pengadilan, kristenisasi, wah susah. Tapi kalau lewat perilaku kita, orang nggak bisa nuntut kita secara kita berbuat baik kok, nggak bisa. Oke, kita sudah jam 9 kurang 15, kurang 17. Saya kira kita akhiri saja dulu ya. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan lagi untuk sesi yang ketiga. Lumayan setiap kali ketemu ada 6 bab yang harus kita bahas. Ini ngomong-ngomong perlu nggak ini? Kalau perlu saya share nih di bahan ini. Kirim aja Pak ke pengurus gitu Pak. Ke grup. Share aja di grup ya. Nanti yang nggak mau ikut juga siapa tahu dia pengen baca-baca gitu. Lumayan nih ada 16. Hari ini ada 12 halaman. Yang sesi 1 dulu ada 8 halaman. Lumayan banyak. Itu kan ringkasan dari buku itu ya Pak ya? Ya, saya ringkas dari buku itu. Sebenarnya buku kalau mau punya waktu baca buku itu lebih mantap. Tadi saya di awal saya udah ngomong itu buku ya isi itu daging semua. Iya. Buat umpama makanan, aduh gila nggak ada tulangnya nih, enak bener gitu. Jadi kita mesti menyediakan waktu untuk belajar gitu ya, duduk diam gitu ya. Jangan merasa itu buku isinya itu gitu doang gitu. Jangan. Saya aja tuh baca buku itu udah beberapa kali bener. Dulu waktu kuliah kan juga sistematika teologi ya,
suruh baca juga tuh buku gitu. Ada buku reportnya gitu ya, bikin kesimpulan. Sekarang saya baca lagi, wah, bikin lagi ringkasannya buat bahan PA ini. Karena nggak mungkin tuh buku setebal itu dibaca semua. Ini aja nggak saya baca semua, 13 halaman, 12 halaman. Tapi itu sangat memberkati gitu. Setiap kata dan kalimatnya itu benar-benar bermakna gitu. Sehingga saya kesulitan juga untuk meringkas. Mana yang mau saya ringkas nih, bagus semua. Ini penting semua begitu ya. Tapi ya saya coba ininya lah, sebisa-bisanya ya. Oke, nanti saya share di grup. Saya kira di semua grup aja sebarin aja lah. Mantap ini. Jadi kalau ada yang jemaat yang nggak sempat baca buku yang cetaknya itu, ya baca aja ringkasan saya lah. Ya. Dari pertemuan pertama Pak ya? Iya ya, dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, ya gitu Pak. Ya. Ini kan saya baru beresin yang kedua, nanti saya akan bikin sampai yang keempat. Ini semua buku saya pasti ini, yang udah masuk bahan PA ini pasti ada ringkasannya, nanti saya share di grup. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menyediakan waktu untuk kita sama-sama belajar, dan kita yang sudah sharing, memberikan pemikiran dan pertanyaan. Karena walaupun Bapak Ibu bertanya, itu berarti juga membuka pikiran saya gitu, memberkati kita semua. Pertanyaan itu pasti memberkati. Oke, mari kita akhiri kelas pendalaman kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah menyelesaikan pelajaran kami malam hari ini tentang kelahiran baru sesi yang kedua. Tuhan, terima kasih kami belajar lebih banyak tentang kebenaran-Mu. Biarlah ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Logos yang kami terima malam hari ini boleh berubah menjadi rema untuk diaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya pikiran dan perasaan kami berubah semakin seperti pikiran dan perasaan-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam ya. Oke, selamat malam.